Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jupo Paujiah dari Program Studi Sistem Informasi 2B Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi dari mata kuliah Sistem Operasi. Oke, langsung saja kita bahas. Sebelum kita membahas materi utama yang akan kita bahas, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Namun, secara umum, sistem operasi adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan. Kenyamanan pengguna. Sistem operasi harus membuat pengguna nyaman menggunakannya. Pengguna komputer harus bisa melakukan tugasnya tanpa terganggu oleh hal lain. Misalnya, bila pengguna komputer ingin menyusun dokumen, maka sistem operasi yang baik akan memudahkan pengguna mencari draft dokumen di file export. Pengguna harus bisa menjalankan pengolah dokumen dengan lancar tanpa gangguan seperti hang atau perampatan komputer. Yang kedua, efisien. Sistem operasi harus bisa memanfaatkan kemampuan perangkat lunak dan perangkat keras komputer dengan sebaik-baiknya. Contohnya, bila suatu komputer memiliki monitor dengan kemampuan resolusi tampilan maksimal 1920 kali 1280 piksel, maka sistem operasi yang baik harus mampu menampilkan tampilan hingga resolusi ini dan tidak terbatas hanya pada resolusi rendah. Kemudian, mampu berevolusi. Sistem operasi harus mampu berkembang dengan memiliki kemampuan penambahan fitur di sistem operasi itu atau penambahan perangkat lunak dan perangkat keras di komputer. Pembahasan yang kedua yaitu siklus instruksi. Untuk memproses suatu instruksi dilakukan melalui 2 tahapan. Siklus instruksi dimulai dengan pengambilan instruksi di memori utama oleh prosesor. Program counter PC menyimpan alamat instruksi yang akan diambil tersebut. Pada kebanyakan komputer, setelah instruksi tersebut diambil, nilai PC akan berubah ke instruksi berikutnya yang akan diambil. Biasanya ini itu akan bertambah naik. Kemudian setelah pengambilan instruksi dilakukan, yang dimana instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU. Kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu interrupt. Interrupt merupakan sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan tugas khusus. Namun, tugas tersebut tidak menghentikan kegiatan lainnya juga. Salah satu fungsi interrupt adalah sebagai sebuah mekanisme penghentian atau pengalihan sementara pengolahan instruksi dalam CPU, kemudian rutin interupsi atau operasi tertentu, dengan tujuan untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif. Penyebab terjadinya interrupt salah satunya adalah disebabkan oleh kesalahan hardware seperti power failure atau memory variety error, atau disebabkan oleh I/O controller baik sebagai tanda bahwa suatu operasi telah selesai maupun memberi tanda adanya error. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai struktur DMA. DMA atau Direct Memory Access adalah suatu metode pengguna I/O Diamond Device Controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. DMA digunakan sebagai perangkat I/O berkecepatan tinggi yang mampu mengirim informasi yang mendekati kecepatan memori. Ada 2 jenis DMA, yaitu third party DMA yang digunakan untuk melakukan operasi transfer data menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. Kemudian yang kedua yaitu first party DMA atau bus mastering DMA yang digunakan untuk melakukan operasi transfer data dikerjakan oleh bagian logik di interface. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.